Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran, dalam ruang belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai deret tak hingga. Nah, salah satu topiknya adalah bagaimana kita bisa menguji kekonvergengan dari sebuah deret. Nah, salah satu alat uji yang pertama ada yang kita sebut dengan tes awal atau uji awal atau preliminary test. Nah, preliminary test atau uji awal itu menyatakan apabila ada sebuah deret di mana AN itu adalah suku-suku deret Kn ya. Jika limit n menuju tak berhingga ya, AN-nya itu jadi limit n tak berhingga untuk AN itu menghasilkan 0 sama dengan tidak 0 atau menghasilkan sebuah nilai, apakah nilai itu tak berhingga ataukah apa yang jelas tidak sama dengan 0, maka deret itu digolongkan sebagai deret divergen. Akan tetapi jika limit n menuju tak berhingga AN sama dengan 0, maka deret itu tidak bisa kita katakan sebagai deret konvergen. Akan tetapi masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Dengan kata lain bahwa preliminary test hanya mampu mendeteksi atau menguji deret divergen secara tepat. Tetapi untuk deret-deret konvergen itu masih membutuhkan pengujian lebih lanjut. Nah, bagaimana mekanisme menggunakan preliminary test ini di dalam menyelesaikan soal-soal deret berikut. Jadi ada 4 soal yang ditampilkan pada kesempatan ini. Kita akan menguji deret ini. Yang pertama yaitu untuk n1 sampai tak berhingga ya. Kemudian n faktorial kita dibagi dengan n faktorial ditambah 1. Berarti yang saya kurung ini adalah suku Kn. Nah, bukan suku K, ini adalah bagian AN-nya. Nah, kita coba misalkan limitnya itu saya tuliskan, katakanlah A ya, limit n menuju tak berhingga dari AN gitu ya, sesuai dengan persamaan ini. Sehingga kalau begitu kita dapatkan limit n menuju tak berhingga dari ini, tentu kita tulis dulu n faktorial, kita bagi n faktorial ditambah 1. Nah, bagaimana mekanismenya di dalam menyelesaikan persoalan limit? Maka yang pertama, untuk kasus seperti ini maka kita harus membagi dengan pangkat n tertinggi atau n bilangan tertinggi. Nah, tentu dalam hal ini bilangan tertingginya itu adalah n faktorial, sehingga kini kita harus bagi yang di atas seper n faktorial, kemudian yang di bawah juga kita bagi dengan seper n faktorial. Jadi masing-masing baik ruas kiri, baik yang di atas, baik pembilang maupun menyebut, masing-masing dibagi dengan seper n faktorial, sehingga hasilnya akan didapatkan seperti berikut ini. Jadi hasilnya adalah limit n tak berhingga. Jadi n faktorial dibagi dengan n faktorial adalah 1 ya. Jadi n faktorial dibagi n faktorial adalah 1. Kemudian seper n faktorial dikali dengan n faktorial juga sama dengan 1. Kemudian 1 dikali seper n faktorial sama dengan seper n faktorial.
Nah, setelah itu kita ganti n dengan tak berhingga. Jadi 1 ditambah, nah 1 dibagi tak berhingga itu sama dengan 0. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1, sehingga kita dapatkan A nya sama dengan 1. Itu artinya apa? Bahwa 1 itu bisa kita katakan bahwa A itu tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk soal pertama masuk kategori deret divergen. Jadi ini masuk kategori deret divergen karena memiliki nilai yaitu A sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagian nomor 2. Bagian nomor 2 kita lihat hampir sama, serupa, hanya beda ya. 1/n dari 1 sampai tak berhingga, ya. Kemudian ada di sini adalah n faktorial bagi n ditambah 1 faktorial. Maka ini adalah AN. Ini adalah AN. Sehingga kita bisa katakan bahwa misalkan saya tulis A sama dengan limit, saya ganti limit n menuju tak berhingga dari n faktorial. Nah, n tambah 1 faktorial itu bisa kita tulis begini, n ditambah 1, ya, n faktorial, ya, karena setiap ini dikurang 1, jadi ditulis dulu. Jadi sama halnya saya kasih contoh, misalkan ada 7 faktorial. 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 faktorial, ya. Berarti 7 itu adalah 6 kurang 1 dikali 6 faktorial. Jadi sama dengan ini. Jadi kalau n tambah 1 ditulis dulu n tambah 1, kemudian n tambah 1-nya dikurang 1, ya. Samanya dikurang 1 berarti tinggal n faktorial. Nah, untuk bilangan n yang tertinggi itu adalah n faktorial. Maka yang di atas kita kali 1/n faktorial, yang di bawah juga kita kali 1/n faktorial, sehingga kita dapatkan hasil. Nah, langsung saja saya tulis limit n menuju tak berhingga 1/n faktorial kali n faktorial sama dengan 1, ya. Kemudian di sini n tambah 1. Nah, 1/n faktorial dikali n faktorial sama dengan 1 juga. Jadi yang tersisa adalah limit n menuju tak berhingga 1/n ditambah 1. Nah, kalau n-nya diganti dengan 1 tak berhingga tambah 1, maka hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian kita katakan bahwa A-nya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, hasil limitnya, uji limitnya adalah sama dengan 0, maka kesimpulannya deret ini harus dilakukan pengujian ulang. Jadi deret diuji jadi deret diuji ulang. Jadi kita tidak bisa memutuskan apakah dia deret konvergen, tetapi deret tersebut harus diuji ulang. Nah, baik, saya lanjut lagi untuk soal nomor 3 biar semakin mantap pemahamannya terhadap deret-deret ini. Nah, kita lihat nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah n 1 tak berhingga, kemudian ada min 1
pangkat n. Kemudian di sini ada n kuadrat bagi n ditambah 1 pangkat 2. Nah, ini yang kita sebut dengan bahagian AN. Jadi ini adalah AN ini ya. Nah, itu adalah bahagian AN. Nah, sekarang kita mencari misalkan limit n menuju tak berhingga min 1 pangkat n kuadrat bagi n ditambah 1 pangkat 2. Nah, sekali lagi pangkat tertingginya adalah n pangkat 2, sehingga bagian atas kita kali 1/n kuadrat, di bagian bawah juga kita kali 1/n kuadrat supaya seragam. Dengan demikian kita dapatkan limit n menuju tak berhingga pangkat 1 pangkat n. Ini n kuadrat bagi n kuadrat sama dengan 1. Nah, ini n kuadrat masuk ke sini, berarti tinggal n ya, karena di atas pangkat 2, sehingga kita dapatkan sini n per n ditambah 1/n pangkat 2, sehingga kita bisa tulis limit min 1 pangkat n, ini 1, nah 1 ditambah 1/n pangkat 2. Nah, langsung kita masukkan nilai n tak berhingga sama dengan 1. Nah, kalau diganti dengan ini 1/n 1 ditambah 0 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Itu artinya apa? Karena dia tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0, maka ini termasuk deret divergen. Oke, nah selanjutnya kita periksa lagi untuk soal keempat, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu adalah n1 tak berhingga, kemudian ini ada min 1, jadi ini sebenarnya ada min 1 pangkat n. Jadi min 1 pangkat n, jadi pangkat n itu pun jadi min 1 di pangkat n kan bisa plus bisa minus 1, jadi kita ambil saja satunya. Yang jelas bahwa nilai a nya itu tidak sama dengan 0. Nah, pangkat n, oke. Kemudian ini n, kemudian di sini akar n pangkat 3 ditambah 1. Oke. Nah, kita harus melihat bahwa bahagian bahagian ini yang kita sebut dengan AN, sehingga kita bisa tulis A sama dengan limit untuk n menuju tak berhingga, berarti min 1 pangkat n ya, kemudian akar n pangkat 3 ditambah 1. Nah, yang di atas dikali dengan pangkat tertingginya berapa? Coba lihat akar n pangkat 3. Kalau kita keluarkan akarnya, maka pangkat tertingginya adalah n pangkat 3/2, atau iya, berarti ini harus kita kali 1/n pangkat 3/2. Ini juga kita harus kali 1/n pangkat 3/2 ya. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya limit n menuju tak berhingga min 1 pangkat n. Ini berarti kalau n dibagi dengan n pangkat 3/2, itu hasilnya sama dengan 1 akar n ya. Jadi n dibagi dengan n pangkat 3/2, hasilnya adalah 1 akar n. Nah, 1 akar n masuk di sini, maka karena ini akar berarti tinggal n pangkat 3/n pangkat 3 ditambah 1/n pangkat 3. Oke.
Saya tulis limit n menuju tak berhingga seperakar n. Ini sama dengan 1 tambah seper n pangkat 3. Nah, kita langsung ganti seper n. 1 pangkat n ini sama dengan 0. Jadi ini seper akar tak berhingga. Ini 1 ditambah 0. Jadi hasilnya ini 1, jadi tinggal seper akar tak berhingga. Seper akar tak berhingga itu sama dengan 0, ya. Jadi seper akar tak berhingga itu sama dengan 0. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena A-nya sama dengan 0, maka deret ini harus dites ulang. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa dia masuk kategori deret konvergen. Baik, demikianlah penjelasan tentang teori preliminary test dan beberapa contoh soal yang berkaitan tentang penggunaan tes preliminary. Semoga ini memberikan manfaat dan pemahaman yang mendalam tentang pengujian deret tak berhingga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.